apa saja isi kakek kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebaikan yang pasti diterima orang. Siapapun pasti ya diterima bahwa itu maksud yang baik. Coba untuk contoh satu nilai kebaikannya pasti terima orang. Siapa yang tahu? Silakan jawab. Ya, kejujuran. Oke. Coba tulis. Oke, good. Kejujuran. Kejujuran itu suatu yang memang setuju nggak kita buat nilai sesuatu yang baik? Setuju. Oke. Di situ ada keyakinan kelas, ada penerapan. Apa penerapan di kelas tentang kejujuran? Ya ini. Oke, ini coba tulis sini. Tidak mencontek. Jadi kalau kita akan buat sini kita foto bersama. Tidak mencontek. Selain tidak mencontek apa? Kejujuran. Penerapan kejujuran di kelas. Selain tidak mencontek, tidak mencuri pena. Oke, coba pasti tidak mencuri pena di sini. Tidak mencuri pena. Oke. Nilai kedua apa? Selain kejujuran. Tanggung jawab bersemata. Kalau satu kita menjawab. Terus nah ini tanggung jawab. Apa contoh tanggung jawab di kelas? Ya? Tiket. Oke, Sarah, mantap. Tiket. Mengerjakan tiket tugas masing-masing. Tanggung jawab kalian. Selain tiket apa? Ya? Membayar kas. Bayar kas. Mantap. Nah, itu tanggung jawab kalian. Bayar kas. Kalian utang-utang. Ya? Contohnya ada nama kali kelas 11 yang main hoki kan? Yang sering nunggak uang kas. Oke, membayar uang kas. Ada lagi nggak tentang senilai tanggung jawab itu apa? Apa itu berapa tanggung jawab? Apa? Oke. Apa? Oke, kalau tidak ada selain tanggung jawab, nilai kebaikan apa yang kita lakukan di kelas ini? Kerja sama. Oke, adik. Kerja sama. Setuju tidak kerja sama sesuatu yang baik? Setuju. Oke. Penerapannya apa? Ya, Kira? Saling membantu. Setelah itu apa? Gotong royong. Pak Ustaz kita. Oke, terima kasih Kira. Gotong royong. Oke. Selain kerjasama, nilai apa bukan paling kita lakukan? Oke, ready? Disiplin. Ada disiplin itu? Oke, good. Setuju nggak disiplin itu sesuatu yang baik untuk kita semua? Setuju. Ya, disiplin itu sesuatu yang baik. Jadi disiplin itu digunakan kalian berguna untuk kalian nanti. Disiplin. Apa sih penerapan disiplin di kelas? Robi? Tidak terlambat. Mantap. Contohkan, ya. Selain tidak terlambat apa? Tidak terlambat sekolah apa? Disiplin. Berpakaian rapi. Oke, thank you Robi. Selain berpakaian rapi apa? Disiplin untuk apa? Mengerjakan tugas. Mantap. Jadi, oke, terima kasih. Ini mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, disiplin mengerjakan tugas. Oke, ada 4 buah apa? Lagi nilai kebaikan kelas. Kebaikan yang terima. Oke, dia menghormati orang tua. Oke, silakan. Oke, buat di bawah sejajar yang bawah. Iya. Kita akan nggak sampai dari orang nomor 1-nya.
virtual. Apa penerapannya di kelas? Ya Ustaz. Iya. Tidak membuli teman. Tidak membuli. Teman. Apalagi body shaming ya. Tidak membuli. L-nya 2 plus G. Bully. L-nya 2. Tidak apa. Selain itu apa? Tidak membuli teman. Apalagi? Dengan orang lebih tua harus apa misalnya? Harus sopan kepada orang yang lebih tua. So spasikan kepada yang lebih tua. Oke. Jadi inilah keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Jadi kalian yang mencari, kalian yang mengerjakan, berarti kita sama-sama sepakat ini akan kita praktekkan di sekolah, di kelas ini. Ya. Oke. Jadi sampai situlah pada kali kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 15 Sumo, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 15 Sumo, Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga administrasi sekolah yang telah hadir pada kesempatan ini. Puji syukur karena sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat umur panjang, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA 15 Bungo. Kemudian salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang peradaban yang telah mengantarkan umat manusia dan kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan dalam agama maupun ilmu ke zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu dan juga namanya Islam seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di awal akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada kita pada pagi hari ini, yaitu nanti acara akan diawali dengan sambutan dan juga akan terbentuk sebuah budaya positif di sekolah kita. Dan ketika budaya positif ini nanti terbentuk, maka kita semua yang akan merasakannya, kita semua yang akan menikmatinya, dan kita semua juga yang nanti akan mendapatkan manfaat dan kebaikan dari penerapan budaya positif ini. Jadi ini secara umum bukan untuk kami yang menyampaikan, tapi ini adalah untuk sekolah kita, untuk kebaikan sekolah kita. Jadi dengan adanya budaya positif nanti, mudah-mudahan mulai dari guru, mulai dari tenaga pendidikan dan juga siswa bisa menerapkannya di sekolah kita. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Untuk berikutnya kita masuk acara kedua, yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 15 Bungo. Kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Bungo, beserta guru penggerak SMA Negeri 15 Bungo, serta Bapak Ibu Majelis
administrasi sekolah yang hadir pada siang ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi sebagai salah satu persyaratan di dalam mengikuti tahun guru penggerak. Selamat datang Anda juga dirikan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa diseminasi ini kalau menurut istilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau nggak salah itu penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya yang nantinya akan kita ikuti bersama gagasan dan ide tersebut diimplementasikan di dalam SMA Negeri 15 Bungo ini, sebarluaskan ke guru-guru yang lain, dan nanti implementasi budaya disiplin yang akan dikembangkan itu semoga dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah kita ini. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama acara ini, dan nantinya kita setelah mengikuti bisa menerapkannya sebagai langkah awal yang berguna baik bagi guru penggerak maupun kita sebagai warga SMA 15 Bungo. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk acara berikutnya, yaitu acara inti kita. Sampaikan pada kegiatan ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Budi. Kemudian nanti untuk kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu nanti akan saya sampaikan atau saya presentasikan. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Pak Budi untuk bisa diseminasikan 3 poin dari topik pada hari ini. Pada Pak Budi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sonas atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada saat ini di sini kami sebagai perwakilan acara guru penggerak akan langsung diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 15 Bungo. Di sini kami akan menggurui, tapi kita di sini bisa belajar bersama-sama dan akan menerapkan ini untuk membuat budaya positif di sekolah kita. Baiklah, untuk materi pertama, di sini kita bisa minta nanti kita bisa berkolaborasi mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Ya, sebagai keluarga besar kita adalah tercipta sebuah budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita mulai, saya memberikan pertanyaan penganti pada teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Apa kata Bapak Ibu semua setuju atau tidak ketika ada itu? Hukuman dapat disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan bersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. 3, penghargaan dapat meningkatkan pada hari ini. Ada 6 topik. Pertama yang saya bahas ada 3 topik. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna dikata ini konsultasi menurut Socrates dan Plato, dua orang filosof dari Yunani. Dan disiplin berdalam menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dihargai. Jadi disiplin itu bukan untuk kita memaksakan kehendak kita, tapi orang belajar mencari tujuannya sendiri. Itu disiplin. Namun dari kita, maka disiplin akan berubah menjadi sesuatu yang harus untuk kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin yang ketidaknyamanan
bukan dengan apa yang kita hargai mencapai. Contohnya misalnya kata-kata sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Ada kurikulum sekarang tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 bukit. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragam mulia. Yang kedua mandiri. Mandiri itu adalah kita bisa menerima semua perbedaan, walaupun berbeda dari luar suku, bahasa, agama dan budaya atau kemajuan teknologi kita mesti terima. Itu luar kebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Ini semangat kita dari Indonesia dari dulu, bergotong royong yang bisa kita hilangkan. Dan terakhir adalah kreatif. Kita harus membuat siswa kita kreatif karena di abad mendatang, tahun akan datang, siswa orang harus lebih kreatif. Tidak ada lagi yang zaman semakin berkembang, yang dituntut adalah kreativitas seseorang dan inovasi mereka. Selanjutnya materi kedua tentang motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, tak setuju atau tidak setuju? Teori motivasi manusia. Pertama, ada 3 motivasi manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan. Motivasi ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, karena dia takut dia melakukan sesuatu karena dia malas berhukum, kerjakanlah pada tempat lain. Itu motivasi dari takut dan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan. Dia mengerjakan sesuatu yang dapat imbalan saja. Apakah itu pujian dari guru? Apakah itu ada suatu penghargaan dari guru? Piala dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi internal. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa yang saya lakukan? Pertanyaannya, motivasi manakah yang saya ingin mengatasi guru kita? 1, 2, atau 3? Kebanyakan itu nomor 1, karena ketidaknyamanan, takut dihukum. Ya, itu mereka mengerjakan Pak jati Pak. Itu salah satu dari motivasi. Karena itu yang akan kita coba lakukan bersama-sama kepada siswa-siswa kita juga berpositif. Yang ketiga, nanti saja dihukum oleh penghargaan. Di sini menurut Al-Firman bahwa penghargaan berlaku sama pada hukuman. Dalam arti minta menunjuk seseorang melakukan sesuatu yang memiliki suatu tujuan tertentu dari orang yang minta menunjuk. Orang eksternal akan ada faktor ketergantungan dan tidak ada positif semua. Penghargaan juga beberapa negatif. Yang pertama, pengaruhnya PDD tidak akan ada. Penghargaan negatif jika kita menginginkan seseorang sesuatu yang diinginkan dan kalau PDD saja. Suruh anak belajar ini juga membaca, tapi yang terakhir saja. Setelah itu mereka tidak mau lagi karena ketidaknyamanan itu. Mereka hanya mengharapkan imbalan. Kerjakan ini, saya kasih kamu nilai segini. Mereka habis dapat nilai itu mereka tidak mau mengerjakan lagi. Itu dia. Jadi kerjakan ini kamu dapat piala, kamu dapat tambah nilai. Kerjakan ini kamu seperti ini. Jadi mereka hanya bekerja setelah dia motivasinya. Dia tidak hanya kerjakan karena dia butuh, tapi karena dia hanya menghargai. Selanjutnya, penghargaan itu adalah sebuah hukuman, menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan harga misalnya adalah sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum, akan merasa kalah, akan merasa dia tidak disukai guru karena dia tidak dapat ranking 1. Kedua, memberikan penghargaan dan hukuman karena sama karena dia mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena suatu perilaku itu tidak bisa dikendalikan, hanya kita sendiri yang mengendalikan diri kita. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Contohnya jika kita mengganggu sesuatu dan orang memaksa kita membuka akun itu, kita tidak akan mau kecuali kita harus yang membuka itu sendiri. Itu maksudnya. Yang ketiga, karena pada dasarnya tidak suka dikendalikan pada jangka waktu lama, maka ada sebagai hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa bingung atau merasa tidak
disukai oleh guru. Berarti apa salah saya? Apa saya kurang di sini? Apa salah saya? Apa saya tidak berjuara? Nilai saya sama dengan dia. Apa salah saya? Jadi dia masih merasa bersalah, merasa bersalah hidupnya. Selanjutnya dihukum agar mengurangi ketepatan. Ini adalah sebuah perbuatan riset. Riset pertama dalam sebuah percobaan, sekelompok anak-anak laki sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitakan pada jika wajah yang tersebut adalah seperti yang berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka menjawab, mereka diberikan uang jika jawabannya benar. Sementara sebagian lain tidak, hanya sebagian diberikan uang, sebagian lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar lebih banyak membuat kesalahan daripada yang tidak diberikan uang. Kesalahan dalam menebak gambar tersebut. Yang kedua, riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang bisa kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban benar, dan sebagian lain hanya diberitahu jika jawaban mereka benar. Hasilnya anak yang dapat permen jawabannya malah tidak benar. Tidak dapat dibandingkan anak yang hanya diberi uang kamu benar. Jadi anak-anak yang memberikan penghargaan lebih banyak melakukan kesalahan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Oleh suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi jika kita yang melakukan itu hanya ingin mendapat suatu penghargaan, jadi kerja itu tidak efektif. Jadi besok jika tidak ada penghargaan, kerja mereka tidak sebagus sebelumnya. Yang kedua, jika saya mengadakan suatu penghargaan dan tidak dapatnya, maka saya kecewa dan berkecil hati. Itu banyak anak kita yang pintar-pintar, jika mereka tidak dapat juara. Seperti kemarin beberapa anak kita yang bernama Tika, karena dari dapat ranking 3 besar, dia menangis dan berkecil hati. Sebenarnya jika kita berikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus berikan penghargaan itu. Jika kita ingin mengusul urusan kita, seperti itu anak kita harus diberikan penghargaan terus supaya diberikan penghargaan sesuatu. Jika mereka sama halnya dengan dihukum, jika tidak dimarahi, mereka tidak mau bekerja. Yang selanjutnya, orang yang berhenti merokok, berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberikan penghargaan. Nah, seperti contohnya ada orang bahkan sana diet ketika hanya ada motivasi dari dia, semangat dia. Ketika disusul dia tidak mau, dia malas dia. Ada orang bahkan sana. Nah, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ketika orang diberi penghargaan, dipuji, mungkin akan tidak suka pendapat itu. Jadi itu merusak hubungan antara Pak Terus. Penghargaan pada murid-muridnya bisa termotivasi hanya menyenangkan gurunya saja. Berita yang mereka mempersiapkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak dibayar berusaha sendiri dibayar. Jadi pekerjaan yang diniatkan dari hati dengan pekerjaan yang hanya mengharapkan sebuah imbalan berbeda hasilnya. Selanjutnya, penghargaan menaikkan kreativitas, mematikan kreativitas. Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah dan penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi, kreativitas kelompok ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah. Jadi ketika tentang ada siswa yang betul, nanti saya akan berikan ini. Jadi mereka hanya tidak fokus pada apa yang ingin mereka satu Excel atau apa. Ketika saya bisa sendiri, itu saya merasa sangat bangga daripada saya bisa akan diajari orang lain. Karena itu suatu dari niat kita itu dapat ilmu, bukan karena dipaksa orang untuk mendapatkan ilmu. Pada saatnya betul-betul kebajikan dan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diinginkan beberapa hal.
Pertama, beri pengakuan secara khusus, bukan di depan orang ramai, sama seperti secara pribadi. Jadi orang lain tidak merasa ini atau teman lain tidak merasa dia dihukum. Berikan pengakuan pada semua murid bergantian, tidak hanya pada satu orang itu. Kamu bagus, tanya besok tanya pada siswa lain, dia bagus, tidak dia bagus di depan siswa lain. Jadi mereka merasa mereka itu semua dihargai. Tidak hanya siswa itu sudah. Selanjutnya pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini kita semangat memberi pengakuan ke siswa, memberi pengakuan pada mereka hebat dan sebagainya, dan besoknya tidak ada lagi. Jadi siswa itu mereka hanya diakui pada saat itu saja. Dan terakhir fokus pada proses, jangan pada hasil. Jadi sekarang kita memfokuskan kita pada proses belajar siswa, bukan pada hasil siswa. Salah satu minus contoh pengakuan pembukaannya. Kemarin saya perhatikan bahwa nanti kita memberikan contoh ketika kita ngajar, dia sedang menulis, kita ngobrol dengan dia. Apa sih yang pernah terkait dia? Contohnya misalnya tentang anak kita Pancasila, misalnya pada siswa bisa ngajar, belajar ya. Sih gimana kemarin, gimana sila kemarin berapa? Itu menjadi sebuah penghargaan tersendiri bagi dia. Berikan rasa empati besar pada saat menulis. Kedua, saya menghargai apa yang saya berikan itu. Dan saya menghargai kamu sangat bagus. Berikan pujian pada mereka. Terakhir, terima kasih atas apa yang telah mereka lakukan. Hukuman dan konsekuensi. Ini sebenarnya hukuman. Hukuman bersifat tidak berencana. Terus hukuman itu tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah. Dari dulu memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kita marah masuk sebentar, kita berikan hukuman tanpa kesepakatan sebelumnya. Kemudian kita penghargaan dia guru sebelumnya. Kalau saya sedangkan konsekuensi sudah berencana, sudah disepakati. Jadi kita sudah disepakati pada siswa. Oke, sekalian kalau sebelum kita mulai semester kelas, kita harus sepakat kelas siswa. Oke, peraturan ini kalau ini hukuman, kalau ini konsekuensinya. Jadi mereka tahu sudah terencana. Jadi mereka pikir kalau ini mereka ada konsekuensinya. Dan yang akan kita coba terapkan itu pertama ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang poin pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa sebabnya? Saya pernah melakukan hal itu sebuah hukuman. Nomor 2, dari di lapangan basket 2 kali. Itu mungkin saya dulu pernah sering melakukannya. Terus bukan kita lakukan hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta pusat 15 kali dan tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas teman yang pernah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Sebuah hukuman. Dari pilihan basket karena terlalu 10 itu pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Itu sebuah konsekuensi. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi itu apa yang mereka lakukan sejajar dengan apa yang harus mereka dapat. Contohnya bisa terlambat sekolah, terlambat datang sekolah, bisa kita memberikan sebuah, oke, kamu terlambat 15 menit, 15 menit kamu harus ganti ikan nanti belajar tambahan misalnya. Jadi menyambung apa yang dia hilangkan dengan apa yang harus diraih kembali. Sini contohnya mereka terlambat di sekolah dalam masih tidak ada hubungannya. Dia terlambat dalam masih dia tidak dapatkan untung. Jadi konsekuensi itu adalah win-win solutionnya. Di sini mengapa
dari menembak basket selama 10 menit itu berupa konsekuensi karena itu sejajar dengan mata pelajarannya PJOK. Karena juga harus melakukan latihan fisik karena mungkin 10 menit sebelumnya guru olahraga memberikan sebuah pemanasan, siswa yang lain dia tidak melakukan pemanasan, jadi guru olahraga menyuruh mereka lari berdiri sama basket. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak harus menyakitkan, tapi harus terjadi. Jadi siswa itu tahu apa yang akan dia dapatkan. Sedangkan hukuman itu siswa tahu apa yang dia dapatkan nanti. Selanjutnya buat anak sakit fisik maupun hati tidak waktu lama. Kedua, untuk anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak berjilid-jilid dan konsekuensi akan anak menghargai isi itu karena dia telah membuat sebuah perjanjian dengan gurunya apa yang akan dia dapatkan ketika dia melanggar sesuatu. Hukuman berupa paksaan dan konsekuensi dan stimulus dan tanggapan. Stimulusnya apa yang dilanggar dan tanggapannya apa yang dia dapatkan konsekuensi itu. Maksudnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang kedua, anak mendorong anak mudah menyesuaikan diri dengan peraturannya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memiliki kesalahan dan anak belajar mati dengan di situ. Cuma pasti ada sedikit berbohong karena takut dihukum. Kalau sudah berpihak, sudah Pak berpihak di rumah, berpihaknya di mana sudah rumah di rumah Pak, karena dia takut dihukum. Selanjutnya anak marah, masa bersalah, memalukan, masa tidak dihargai. Sini anak kehilangan hak. Ini yang kita terapkan restitusi. Kita coba kita bersama-sama mengganti dari hukuman itu adalah restitusi. Adalah proses kita restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk restitusi. Jadi mereka ketika mereka bersalah, mereka ditanya lagi, kamu salah kamu apa? Biar mereka mengaku kesalahannya, apa alasan yang bersalah dan apa konsekuensi yang mereka dapatkan. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Apa yang akan melakukan untuk menghindari kesalahan tersebut. Jadi mereka sendiri jadi solusi atas masalah yang mereka alami. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan di hidup dunia dan bagaimana mereka harus memperdapat orang lain. Itulah pendapat dosen pertama dari 4. Ciri-ciri institusi ada 9 buah. Pertama, bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini anak bukan untuk kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahannya mengapa mereka bersalah. Misalnya mengapa mereka terlambat tidur kesiangan. Jadi mereka tahu itu tidak terlambat lagi. Mereka jangan sampai tidur siang, jangan sampai tidur sampai larut malam, sampai bangunnya telat lagi. Kemudian untuk memberi hubungan tawaran dengan pasar. Jadi kita memberikan tawaran pada mereka. Sebelumnya kita memberikan tawaran pada mereka. Ada tangan di kesepakatan kelas. Jadi kita memberikan tawaran peraturan dulu. Kita buat peraturan ini konsekuensinya apa. Jadi mereka sendiri yang menerima konsekuensinya nanti. Jadi keempat, restitusi menuntut mereka ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar berdasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter siswa kita ubah, bukan berfokus pada apa kesalahan mereka, tapi bagaimana mereka merubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari jalan keluar, misalnya terlambat karena misalnya sering nonton pulang malam atau sering main game. Kita minta mereka tidak menjaga, kita berikan solusi mereka agar tidak terlambat lagi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak berkreatif dengan kelompok siswa, mereka akan malu masuk ke kelompoknya lagi. Selanjutnya yang akan kita coba terapkan di kelas-kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendemotivasi fisik, nilai keyakinan lebih beratkan seorang dibandingkan mengikuti peraturan. Jadi kita tidak berpraktik buat keyakinan kelas.
kita bersama-sama siswa membuat apa nilai-nilai yang baik di kelas dan apa peraturannya. Kita sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas itu. Di sini mulainya. Pertama kita jika siswa sudah bagus dalam menerangkan batu itu kita bisa berkembang dari keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita bisa membuat lingkungan positif di kelas kita. Dari jika setiap kelas sudah membuat lingkungan yang positif, maka akan ada budaya positif di sekolah sendiri. Dari suatu yang kecil, peraturan kelas nanti kita sepakati bersama dengan siswa dari peraturannya dan konsekuensinya apa, kita bisa membuat sesuatu yang akhirnya bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Ini yang salah satu contoh keyakinan kelas yang telah dibuat panas di kelas 11 kita. Itu keyakinan kelasnya. Kita harus pertama kita menanyakan kepada siswa apa nilai-nilai yang harus disepakati di kelas. Di dalam kelas IPA 1 mereka mengatakan nilai pertama adalah kejujuran. Itu anak sendiri yang menuliskan. Apa nilai pertama yang harus disepakati di kelas? Kejujuran. Apa nilai kejujuran yang pertama yang harus kita junjung di sini? Tidak mencontek. Anak sendiri yang menuliskan. Nanti itu sepakat di kelas. Dan konsekuensinya jadi mereka sendiri akan merasakannya. Yang kedua disiplin. Mereka mengatakan apa yang kita pada sampai nilai kebaikan yang harus kita dapatkan. Disiplin. Apa penerapan disiplin di kelas? Masuk kelas tepat waktu, hadir tepat waktu. Tidak apa yang mulia. Kurang. Oke, nomor 3, menghormati orang lain. Apa menerapkannya di kelas? Menghargai pendapat orang lain. Tidak menang sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi salam saat bertemu dengan orang yang kedua. Jadi anak itu sendiri membuat nilai yang sebelah ini adalah yang kita salah, nilai-nilai kebajikannya. Yang kita baca nilai-nilai kebajikan di Islam. Bertakwa, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Yang keempat, tanggung jawab. Apa menerapkan di kelas? Menyelesaikan piket kelas, mengerjakan tugas, membayar uang kelas itu menurut mereka. Kita bisa di kelas mungkin berbeda penerapannya, tergantung siswanya. Ini di siswa kelas 11 IPA 1. Di sebelah IPA pada juga ditambahkan, tapi ada beberapa yang berbeda. Tergantung kelas masing-masing. Jadi itu terus keyakinan kelas itu berbeda, mungkin berbeda dari kelas. Yang terakhir adalah mereka nilai kebajikan yang kami terapkan di kelas mereka adalah kerjasama, yaitu gotong royong dan menjaga kebersihan. Jadi ini contoh penerapan keyakinan kelas. Jadi di sini mereka, jadi nanti kita tuliskan di sini, nanti kita buat sebuah spanduk di kelas itu. Apa yang keyakinan kelas harus mereka jaga? Jadi itu yang mereka jaga. Jadi jika mereka melanggar itu, seharusnya mereka itu apa konsekuensinya. Jadi mereka sudah tahu. Jadi kita tidak mengukur lagi. Jadi mereka sadar apa dan mereka agar apa yang mereka tebus. Siapa yang mereka carikan sendiri. Ini foto panas bersama anak-anak yang telah melakukan penerapan keyakinan kelas. Ketika mereka sudah mereka berfoto bersama. Nih, beda peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu diberikan di buku, contoh peraturan selalu diberikan di buku tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Itu adalah sebuah tanggung jawab. Itu contoh-contohnya. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan di situ? Menghormati orang lain. Jadi kita yang berikan kepada anak keyakinan kelas, nilai-nilai yang harus mereka jaga di kelas. Nilai-nilai sebuah nilai kebajikan, tanggung jawab, nilai sesuatu yang baik. Tanya pada apa nilai-nilai baik pada hidup kalian yang akan kalian masukkan kelas itu. Pertama, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, hadir 15 menit sebelum belajar dimulai. Menghormati orang yang membuat peraturan dan berkomitmen pada itu. Itu keyakinan kelas. Juga terang kelas. Keyakinan kelas apa? Keselamatan orang lain dan menghormati orang lain. Kesehatan, dilarang narkoba, dilarang merokok dan lain sebagainya. Menghormati orang lain yang bersabar bergantian mengumpulkan antri. Misalnya antri mengumpulkan tugas atau antri bergantian misalnya ujian atau apapun. Gunakan masker keselamatan, jangan berdiri di kelas untuk koridor keselamatan dan keamanan. Ini contoh-contoh dari
peraturan dan keyakinan kelas. Oke, sampai di sini yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Azhar. Oleh Pak Azhar, dipersilakan. Pak Budi yang sudah menyampaikan tadi poin 1 sampai poin 3. Saya yakin bahwa apa yang disampaikan tadi akan menimbulkan sebuah tanda tanya di pikiran Bapak Ibu, karena tadi kan memang di awal itu kita ingin adanya sebuah perubahan paradigma. Seperti tadi yang disampaikan bahwa ternyata penghargaan itu ternyata ada efek negatifnya, bisa bersifat menghukum. Kemudian tadi juga bahwa selama ini kita lihat bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata lebih banyak ke hukuman, bukan ke sebuah konsekuensi. Tadi sudah kita lihat ya, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Dan saya juga merasa bahwa kenapa anak-anak kita kok berulang-ulang gitu? Karena mereka belum sampai di motivasi internal tadi. Mereka mengikuti sebuah aturan itu karena menghindari ketidaknyamanan, karena menghindari sebuah hukuman, bukan karena motivasi internal. Sehingga kita lihat setiap hari itu kan selalu ada hal-hal yang berulang. Anak yang misalnya datangnya terlambat dan seterusnya, karena mereka cuman motivasinya itu untuk menghindari hukuman. Nah itu yang mungkin nanti sama-sama kita berusaha untuk ubah. Ya, kemudian juga dalam memberikan sebuah aturan, nah itu kita upayakan untuk melakukan sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Seperti tadi mungkin saya lakukan untuk anak-anak yang masih di sawit-sawit, itu kita beritahu dulu. Kita beritahu dulu, kemudian konsekuensinya. Nah, ketika mereka melakukan, mereka sudah tahu bahwa kalau saya melakukan itu, saya akan mendapatkan sesuatu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, bahwa sesuatu itu harus terjadi. Nah, sesuatu itu harus terjadi. Mereka sudah tahu bahwa itu harus terjadi karena mereka melakukan sebuah kegiatan yang melanggar konsekuensi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan mengenai restitusi tadi. Nah, bagaimana kita nanti melakukan upaya untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada siswa kita dengan menggunakan restitusi. Nah, saya akan lanjutkan dulu sebelum sampai di situ nanti, termasuk keyakinan kelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa memang idealnya kita guru, ya terutama mungkin Bapak Ibu wali kelas, membuat sebuah keyakinan yang ada di kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu berguna untuk apa? Untuk nantinya ketika ada yang melanggar, kita tanya ke mereka, apa keyakinan kelas yang sudah kalian langgar? Misalnya mereka mencontek, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kejujuran, Pak. Nah, kamu tahu itu sebuah kesalahan? Iya, Pak. Mereka akan kembali ke kebajikan universal, karena nilai-nilai ini pasti akan diakui kebenarannya oleh semua orang. Itu yang dikatakan sebagai kebajikan universal. Ketika mereka misalnya masuk kelas terlambat, kita tanyakan, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya mereka mengatakan komitmen atau disiplin. Kamu tahu itu sebuah kesalahan, iya Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara supaya kamu bisa mengatasi kesalahan tadi? Apa yang menyebabkan kamu melakukan kesalahan tadi? Nah, itu yang kita gali. Kemudian kita tanya bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya akan lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di situ. Kita lihat kebutuhan bertahan hidup, kemudian untuk mendapatkan penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian untuk mendapatkan kesenangan dan juga untuk mendapatkan kebebasan. Jadi secara umum semua manusia itu punya kebutuhan dasar seperti ini, 5 kebutuhan dasar itu, termasuk kita. Ya. Jadi ini tujuannya untuk apa? Artinya nanti ketika ada siswa kita atau anak kita ya, yang bermasalah, kita mungkin bisa mengacu ke sini. Kira-kira di kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh mereka, sehingga mereka melakukan pelanggaran tadi. Jadi ada poin kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi.
Nah, jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Misalnya kita senang belajar, berarti kebutuhan dasar kita terpenuhi. Atau ketika anak tidak suka belajar, berarti ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di situ. Nah, jadi seperti itu. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang sangat vital. Tentunya kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis ya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sangat penting, misalnya kesehatan, ya. Kemudian rumah, makanan, kemudian kalau dalam konteks lain itu adalah keamanan. Nah, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, ketika seorang anak dia tidak mendapatkan sebuah rasa aman ya, di suatu tempat, maka dia akan menghindari tempat itu, atau dia akan pergi dari tempat itu. Makanya ini juga penting untuk kita lakukan. Contohnya, misalnya ketika kita tahu anak-anak yang dibully oleh temannya, dan ini kita biarkan, maka kebutuhan untuk bertahan hidup ini dia tidak dapatkan, sehingga akhirnya apa? Dia akan misalnya mengajukan pindah, ya, karena kami di sini dibully Pak, kami di sini sering dikucilkan dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan yang tidak mereka dapatkan, dan mungkin kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Ya. Ada juga mungkin anak kita yang di dalam kelasnya dia dikucilkan oleh teman-temannya, akhirnya pindah. Entah itu banyak ya, bisa dari fisik, bisa dari faktor keluarga, atau dari faktor-faktor yang lain. Ini membuat ketidaknyamanan dia berada di lingkungan tersebut. Dan kita pun guru sama mungkin. Ketika kita mungkin diperlakukan berbeda dengan teman-teman yang lain, kita pun akan mendapatkan sebuah ketidaknyamanan. Sehingga akhirnya kita akan mencari tempat yang membuat kita nyaman. Dan ini adalah fitrah atau kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini disebut juga kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, hampir mirip-mirip tadi kan. Jadi ketika dalam sebuah kelas ya, ada sebuah anak yang dia merasa tersisihkan, dia tidak akan mendapatkan kebutuhan ini. Kebutuhan untuk diterima tadi di kelas, dia merasa tidak diterima, dia merasa sendiri ya. Sama kita juga seperti itu kan, ketika mungkin bapak ibu masuk kantor, teman tidak ada yang mau menegur, tidak ada yang mau menyapa dan sebagainya. Kebutuhan untuk kita diterima itu akan kita rasa kurang, kita merasa tidak nyaman. Karena apa? Kita akan menarik diri keluar dari lingkungan tadi. Nah, seperti itu juga anak-anak kita ya. Nah, kemudian ini kalau anak-anak yang biasanya dia mendapatkan kebutuhan rasa kasih sayang ini ya, dia biasanya akan belajar itu karena suka pada gurunya. Kemudian mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok, tidak suka bekerja sendiri. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak ini belajar memang karena dia suka ya, karena dia merasa diterima dan mendapatkan tadi perhatian dan rasa kasih sayang dari gurunya. Karena mungkin ada anak-anak kita yang dipilih seperti itu, dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Kita mungkin bagi yang bapak-bapak mungkin cenderungnya ke yang perempuan, terus nanti yang laki-lakinya cemburu misalnya. Masa ke situ terus Pak? Kami juga mau saja. Padahal anak-anak yang lain itu mereka membutuhkan itu juga. Sehingga apa? Akibatnya mereka membuat pula untuk diperhatikan. Misalnya dengan tidak mengerjakan tugas lah, atau mungkin misalnya dengan membuat keributan lah, kegaduhan lah. Karena apa? Sebenarnya rasa kebutuhan dasar ini tidak mereka dapatkan. Nah, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kita dengarkan dan memiliki rasa harga diri. Tadi seperti disampaikan, ada kalanya kita juga harus memberikan apresiasi, bukan penghargaan. Iya, atau hari ini kamu belajarnya terlihat
lebih fokus. Nah, biasanya mungkin anak ini kita lihat dia sering ngantuk saat belajar. Nah tiba-tiba di hari itu tidak fokus. Nah saat itu kita berikan apresiasi. Misalnya acak-acakan. Nah saat itu tulisannya gerak. Biasanya dia tidak mau menulis saat itu mau menulisnya itu kita beri penghargaan saat itu. Nah itu yang dikatakan sebagai penguasaan. Artinya kita tidak pada hasilnya. Selama ini kita tidak pada hasilnya. Wah anak ini pintar 1 pintar. Wah anak ini nilainya 100. Wah anak ini rajin. Tapi prosesnya jarang sekali kita coba untuk sentuh. Dan saya pun berusaha untuk melakukan itu. Sehingga mungkin saya pun merasakan selama ini mungkin anak-anak itu kok kayak begitu takut melihat saya introspeksi diri sendiri juga. Nah pas saya jadi dosen itu sudah takut. Nah ini saya coba untuk lebih berusaha untuk lebih dekat, kemudian berusaha lebih memahami. Nah ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu. Dan selama ini mungkin saya lebih cenderung menggunakan hukuman daripada konsekuensi. Nah, sehingga mereka merasa takut, bukan merasa itu atas dasar kemauan mereka sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya penguasaan, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini adalah untuk menentukan pilihan-pilihan tadi. Jadi ada kalanya kita harus memberikan sebuah tawaran-tawaran seperti membentuk keyakinan tadi kan tidak boleh misalnya peraturan kelas kita adalah 1 seperti ini 2. Nah kita tanya ke mereka, nah kalian inginnya kelas kita seperti apa? Apakah misalnya semua orang boleh membuang sampah seenaknya atau semua orang harus membuang sampah pada tempatnya? Kita berikan pilihan-pilihan sehingga mereka yang menentukan, kemudian mereka yang melaksanakan, sehingga ini akan membuat konsekuensi atau keyakinan atau kesepakatan tadi berjalan lebih baik. Nah, mungkin di sekolah juga jika sudah nanti kita mampu melakukan, kita buat seperti itu. Kita buat polling misalnya kan kepada semua siswa. Silakan apa kesepakatan yang ingin kita buat di sekolah ini. Misalnya kesepakatan terkait pakaian, kesepakatan terkait kehadiran di sekolah. Nah, karena pada dasarnya nilai-nilai universal ini tidak ada yang menolak. Semuanya pasti sepakat ini nilai kebaikan. Contohnya jujur. Tidak ada orang yang tidak suka dengan jujur. Ya, menghormati orang lain. Pasti tidak ada orang yang menolaknya. Nah, nilai-nilai kebaikan. Atau misalnya disiplin misalnya, tidak ada orang yang menolak nilai kebaikan tadi. Nah, sehingga ini nanti akan menjadi sebuah hal yang budaya. Kemudian yang kelima ini adalah kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jadi di kelas, ya, saya pun mungkin introspeksi diri juga selama ini mungkin masuk hanya sekedar mengajar, masuk memberikan materi, target materi yang kita berikan. Sementara kita tidak membuat kelas itu menjadi nyaman dulu. Makanya di salah satu keyakinan itu kemarin saya buat ada yang minta Pak ada dibuat kuis misalnya atau bermain. Nah saya lakukan. Jadi sebelum mulai itu misalnya kita buat satu permainan dengan durasi tidak lama-lama juga kan, misalnya 3-5 menit. Nah, bermain mengkondisikan kelas atau dengan dari HP atau permainan langsung misalnya kemarin saya permainan tebak kata menggunakan isyarat. Nah, jadi dikasih dulu di depan satu orang, kemudian mereka akan meneruskan kalimat yang sudah diberikan tadi kepada rekan-rekan berikutnya sampai di ujung. Tapi dengan menggunakan bahasa isyarat, itu salah satu contoh. Jadi mereka akan merasa senang, setelah mereka senang, baru mereka akan masuk ke dalam pembelajaran. Dan ini sama-sama kita lakukan, termasuk saya. Ya, sama-sama kita saling mengingatkan supaya nanti ada perubahan. Memang tidak mudah ini. Saya kira tidak mudah. Saya pun merasakan sesuatu positif yang terjadi. Ketika satu kelas tadi sudah berubah, nanti akan berdampak pada kelas-kelas yang lain, pada akhirnya akan berdampak pada sekolah kita. Nah ini yang berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu ada 5 ya. Ada posisi sebagai penghukum, ya. Kemudian ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman,
Ada posisi sebagai pemantau dan ada posisi sebagai manajer. Nanti kita sama-sama introspeksi. Ya. Jadi posisi penghukum ini, seorang hukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik, ya, kemudian maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Jadi intinya menghukum. Dan mungkin selama ini juga ini sering terjadi, dan termasuk saya sendiri, ya. Saya sendiri dulu juga sering melakukan posisi penghukum. Ya. Jadi penghukum itu artinya begini, penghukum itu kaitannya dengan hukuman, dengan konsekuensi. Artinya kita menegur atau memberikan sebuah hukuman kepada anak itu tanpa anak itu tahu. Ya, tanpa anak itu tahu kalau dia melakukan itu dia mendapatkan ini. Tapi kalau konsekuensi tadi kan anak sudah tahu. Ya, kalau kalian melakukan ini nanti dapat ini. Contohnya kalau kamu terlambat nanti kamu akan membawa batako 5 atau membawa pupuk 2 karung. Itu mereka sudah tahu. Jadi ketika mereka terlambat, mereka sudah tahu bisa bawa batako 5, bawa pupuk karung 5. Tapi kalau penghukum itu begitu anak terlambat, nah kita suruh misalnya membersihkan WC. Kamu bersihkan WC, ya. Nah, jadi Anda tidak tahu sebelumnya bahwa kalau dia akan dapat membersihkan WC. Itu posisi penghukum. Dan biasanya kita akan marah. Ya. Nah, jadi itu tadi kaitannya dengan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu anak tidak tahu sebelumnya, kalau konsekuensi itu anak sudah tahu bahwa saya nanti pasti akan dapat. Nah, seperti itu. Ini hasilnya kemungkinan murid akan marah, ya, murid marah kemudian dendam atau bersifat agresif. Nah, ini juga mungkin banyak hal yang mungkin perlu kita evaluasi di sekolah ini, ya, yang supaya kita sama-sama untuk mengalami sedikit demi sedikit perubahan. Dan ini memang tidak mudah. Saya pun merasakan ini tidak mudah untuk mengubah apa yang selama ini mungkin sudah kita lakukan. Nah, untuk hal yang seperti ini itu butuh waktu dan butuh proses. Kemudian posisi yang kedua ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau yang hukum tadi memang keras, ya. Kamu bersalah, sekarang kamu gini-gini. Nah, kalau yang ini berbalikannya, pembuat merasa bersalah, biasanya ini akan bersuara lebih lembut, ya. Kemudian kata-kata yang membuat itu lebih lembut seperti, nah, ibu sangat kecewa, nah, seperti itu. Jadi ingin membuat yang muridnya tadi merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Nah, atau mungkin bahkan dengan nada yang sedih dan sebagainya. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kami, ya. Jadi membuat murid tadi merasa bersalah. Nah, gimana kalau orang tua tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi ini ada efek positifnya, tapi juga ternyata ada efek negatifnya. Nah, jadi dalam kasus ini dapat nanti murid itu akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid menjadi orang yang merasa gagal. Kemudian tadi bapak mengatakan itu, saya ini gagal, saya tidak berhasil. Kemudian tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kadang-kadang sifat seperti ini lebih berbahaya daripada sifat menghukum, karena emosinya tertanam di dalam dirinya. Ini tidak dapat diluapkan. Contohnya ini mungkin anak-anak yang bunuh diri, kasus anak-anak yang bunuh diri. Ya. Ini dalam posisi ini kebanyakan mereka merasa bersalah. Ya, karena tadi itu saya sangat mengecewakan orang tua saya. Saya sudah melakukan ini, saya mengecewakan guru dan sebagainya. Kemudian akhirnya apa? Mereka nekat melakukan apa-apa karena mereka dalam posisi emosi yang sangat merasa bersalah. Sehingga ada kasus terjun, ya, atau gantung diri karena hal-hal yang sederhana sekali. Ya. Nah, jadi ini posisi kedua. Kemudian ada posisi ketiga, ini posisi teman. Ada kalanya kita juga mungkin mengambil posisi teman. Nah, jadi pada posisi teman ini kita lihat, ya, guru itu bisa memberikan dampak yang positif juga negatif seperti tadi. Ya.
Jadi di sini positifnya itu akan tercipta hubungan yang baik antara guru dengan murid. Ya. Jadi posisi guru di teman ini biasanya dia akan mempengaruhi dengan humor, dengan candaan, dengan gurauan. Ya. Atau ketika misalnya anak berbuat salah, ayo bantulah ini bapak berubah. Nah ini posisi teman. Ya. Nah kali ini sudah tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini adalah posisi teman. Ya. Nah namun hal negatifnya adalah kita lihat di sini bahwa membantu murid, ketika kita tidak membantu murid maka murid akan kecewa. Nah kemudian saya pikir ibu teman saya ternyata tidak. Nah di posisi mereka akan merasa kecewa. Jadi hasilnya, nah ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah termasuk dampak positif, ini salah satu dampak positifnya. Nah namun di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi jika ada masalah dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Ya. Kemudian untuk membantu gurunya untuk membantu dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau lain. Jadi ada perbandingan. Oh dengan bapak ini enak seperti ini. Oh dengan bapak ini begini. Nah ini akan jadi perbandingan tersendiri untuk siswa tadi. Ketika nanti mereka mengalami masalah dan guru tadi tidak membantu, mereka akan kecewa. Kemarin bapak ini bantu, ternyata bapak ini tidak membantu lagi. Jadi ini posisi sebagai teman. Jadi boleh, cuma kita ada batasannya mungkin sih. Karena di situ ada positif ada negatif. Jadi ada batasannya dalam posisi ini. Kemudian posisi berikutnya ini adalah posisi sebagai pemantau. Nah posisi pemantau ini hanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi saja. Jadi kalau misalnya ada siswa melanggar, kita bertanya peraturannya apa? Karena mereka sudah tahu tadi kan konsekuensi. Mereka terlambat, tegakkan kamu kenapa terlambat? Nah kalau terlambat itu aturannya gimana? Ya Pak, terlambat nanti saya bawa bapakku. Nah ini posisi dari pemantau. Hasilnya, nah ini murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Yang pertama tadi kan guru marah, menyentuh. Ya. Nah, kemudian kalau teman tadi dengan posisi teman yaitu bergurau, bercanda dan sebagainya. Nah ini kalau pemantau ini dia hanya menanyakan akarnya apa, konsekuensinya apa. Tidak dengan amarah, tidak dengan hal juga, tapi dengan ada. Namun ada posisi yang kelima yaitu dengan akan dilakukan satu. Apa keyakinan yang sudah dilanggar oleh Pak disiplin. Nah jadi ini adalah posisi dari manajer. Kemudian kita tanyakan dari jika memang seperti itu, kira-kira bagaimana cara kami memperbaikinya? Kita yang bertanya, apa yang menyebabkan? Kita tanya juga penyebab apa yang menyebabkan kami melakukan ini? Saya malam tadi main game Pak. Malam tadi saya tidurnya jam 12. Nah kira-kira apa yang bisa kami lakukan agar tidak terjadi lagi? Berarti saya main gamenya misalnya tidak main game lagi sampai larut malam, atau saya tidurnya jam 11. Ada cara lain nggak? Hidupkan alam. Jadi mereka yang menjawab terus, bukan kita. Hidupkan alam. Ada yang lain. Kalau alam itu belum waktu juga, entah diingatkan orang tua. Nah, jadi mereka yang menjawab terus seperti itu. Nah, seperti kemarin saya lakukan juga, saya coba lakukan kemarin kan ada kasus si siapa? Andi itu memecahkan jamnya kelas poli dari PS1. Nah, saya panggil. Saya panggil kemudian saya tanya, ya, Andi, kan? Nah, ini adalah laporan dari temanku, ya. Jamnya itu jatuh. Nah, benar apa yang melakukan? Benar Pak. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya teman kamu itu tidak komplain lagi ke kamu? Saya ganti Pak jamnya. Nah, jadi kamu ganti. Uangnya dari mana? Nanti Pak, saya akan nunggu dapat penghasilan minggu depan. Saya ada kerja kemarin, nanti saya ganti. Bisa kamu lakukan? Bisa Pak. Jadi tidak kita yang menyuruh Andi, kamu ganti mecahkan jam kan? Nah kamu ganti itu jamnya. Kamu ganti jamnya, kamu selesaikan.
Sebenarnya prosesnya hampir mirip Bapak Ibu, tapi mungkin akan berbeda di penerimaan oleh siswa. Ketika kita bertanya, kamu melakukan itu, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi seakan-akan mereka merasa bahwa solusinya itu memang dari mereka. Padahal kita sudah tahu mereka akan mengganti jam, tapi mereka yang menawarkan, mereka yang memberikan pilihan, bukan dari kita. Nah itu mungkin perbedaan. Kalau kita lihat sekitar kan prosesnya sama. Mengapa tidak kita katakan pagi kamu sudah memecahkan jam kan? Nah itu kamu sebagai laki-laki bertanggung jawab, ya, ganti itu jam. Nah, selesaikan. Saya tidak tahu. Pokoknya besok sudah ada. Kan tujuannya sama. Tujuannya kan tetap mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, tapi dari internal mereka. Nah, jadi seperti itu. Ini posisi dari manajer. Nah sehingga ketika nanti mereka selesai melakukannya, mereka akan merasa bangga. Oh ya, saya sudah berhasil menyelesaikan masalah saya sendiri. Bukan karena takut atau karena dipaksa dan padahal prosesnya kan sebenarnya sama kan, kita tahu tujuannya pasti mengganti. Jadi seperti itu. Nah ini kita lihat ya, beberapa pernyataan yang dalam posisi yang berbeda juga. Misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini adalah posisi dari pembuat rasa bersalah atau kita ketika mengambil posisi di pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi sebagai penghukum. Kamu selalu salah. Kamu terus. Nah, dan ini pun saya masih sangat sulit untuk baik. Nah, tapi kita sama-sama untuk berubah. Kemarin kamu, hari ini kamu, besok kamu dan. Ini sebenarnya kita di posisi sebagai penghukum. Ya. Kemudian ayo lakukan demi ibu atau lakukan ini demi bapak. Nah ini adalah posisi sebagai teman. Ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini adalah posisi sebagai pemantau. Nah kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi sebagai manajer. Nah kemudian posisi kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini segitiga restitusi. Tadi pengantarnya sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa segitiga restitusi itu ada tiga sisi yang akan dilakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas itu pada sisi yang paling bawah. Kemudian pada sisi yang samping kiri itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang sisi sebelah kanan itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi pada sisi menstabilkan identitas ini diantaranya misalnya seperti ini, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kita menstabilkan identitasnya. Kemudian pada sisi validasi tindakan yang salah, nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya. Jadi di awalnya kita menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya seperti ini kadang-kadang ini bersalah, kita panggil sebagai wali kelas atau sebagai guru atau sebagai apa yang lainnya misalnya kan. Dia melanggar aturan, kita panggil. Ya. Jadi kita sampaikan. Nah di sini saya memanggil kamu, ya, manggil siapa misalnya kan Anggi atau siapa, nah, ingin menyelesaikan masalah. Nah, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Setiap orang pasti pernah bersalah, termasuk bapak atau termasuk saya sendiri pun pasti pernah salah. Itu adalah manusia, itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi di sini kita tidak ingin mencari kesalahan tadi. Nah, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Nah, alasannya apa? Coba dia bercerita. Ini Pak, saya nggak masuk aja kan, atau terlambat tadi. Alasan saya dulu ini. Nah, dia ceritakan alasannya. Nah, setelah dia ceritakan alasannya tadi, misalnya terlambat kan? Kemudian lalu kita balikkan ke keyakinan dan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, kelas kita atau sekolah kita itu kan punya kesepakatan kan? Nah, kesepakatan apa yang sudah menurutmu sudah kamu langgar? Nanti dia akan menjawab kan, disiplin Pak, atau kejujuran Pak, atau tanggung jawab. Contohnya misalnya dia melanggar tadi kan, nah, apa yang sudah kamu langgar, tanggung jawab. Nah, dia akan menjawab sendiri. Kemudian dari situ baru kita tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki?
juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi tertarik untuk menyelesaikan masalah atau fokus pada solusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa mengatakan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Misalnya anak yang berkelahi, yang ribut, dia cuma ributnya tapi bertengkar tidak sampai ada fisik. Kita bisa mengatakan mungkin kalau dalam kasus ini kamu mungkin bisa memukul ya, bisa meninju temanmu, nah, tapi kamu tidak melakukannya, itu bagus kamu bisa. Misalnya ada sikap yang perlu ditambahkan oleh anak ini. Misalnya dia di kelas itu sering ribut, misalnya kan, sering ribut, kita katakan, coba kalau misalnya ribut ini kamu gunakan ketika ditanya, kamu ributnya dengan menjawab pertanyaannya tadi, pertanyaan yang diberikan oleh guru atau pertanyaan yang diberikan oleh teman. Berikutnya adalah intervensi 30 detik. Nah, intervensi 30 detik ini jika kita ingin, karena restitusi ini kan terkadang membutuhkan waktu. Kalau dalam jumlah banyak, seperti misalnya ada anak yang sekalian terlambat 15-20 kan tidak mungkin dapat kita lakukan ini. Jadi ini kita bisa melakukan ketika kita butuh dalam waktu yang relatif pendek. Nah, kita melakukan yang namanya intervensi 30 detik. Misalnya kita tanyakan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ketika nih dalam kondisi dia berkelahi, berkelahi kan? Nah, jadi kita lakukan intervensi 3 detik. Nah, ketika dia emosi tadi, sebenarnya kamu sendiri sedang menjadi orang seperti yang kamu inginkan tidak? Nah, tentu dia akan turun nanti emosinya. Kan tidak mungkin kita ajak dulu masuk dan sebagainya atau dalam kondisi-kondisi mendesak. Nah, kita perlu melakukan intervensi 30 detik ini. Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa kita lakukan, atau peraturannya apa? Nah, jadi dalam kondisi yang kita butuhkan dalam keadaan cepat. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan. Nah, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan intervensi 30 detik yang dapat kita lakukan ketika kita ingin menstabilkan kondisi anak, meredakan kondisi emosional dari anak, dan setelah itu kita dapat lakukan langkah berikutnya. Misalnya kita dengan cara menerapkan segitiga restitusi tadi. Ya, kita ajak anak tadi ke ruangan, dan kemudian kita lakukan langkah-langkahnya tadi, mesti kita stabilkan lagi identitasnya, kemudian kita lakukan validasi tindakan yang dilakukannya tadi, kesalahannya, kemudian kita tanyakan. Jadi itu selesai ya. Nah, ini kita tinggal melihat video saja. Nah, boleh zoom ke depan saja Pak Ferry untuk pesertanya sudah istirahat. Jadi langsung saja. Maksudnya mana? Ada makan ini.
bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sehat Pak. Nah, kira-kira Mas tahu nggak kapan bisa? Tahu Pak. Ya, tahu ya. Kenapa Mas? Ya di sini Mas membuat suatu kesalahan ya. Kesalahan. Nah, namun sebagai manusia wajar kita melakukan kesalahan termasuk menerapkannya dan menginginkan yang sama. Di sini Bapak ingin supaya nanti Mas bisa mengatasi permasalahan yang Mas ada. Kira-kira menurut Mas lambat itu bagus atau tidak? Iya, tidak bagus ya. Nah, jadi Mas tahu ya, itu tidak bagus. Coba kira-kira kenapa Bos bisa terlambat? Karena kesiangan. Kesiangan ya. Tapi Mas tahu kan kalau kita siang tahu ya. Kenapa Mas bisa kesiangan? Piala Dunia ya, sekarang memang sedang menjadi final ya Piala Dunia. Nah, terkait dengan ini kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah bersama sosial disiplin ya. Jadi permasalahan terkait dengan masalah ini adalah disiplin. Kemudian terlambat itu termasuk disiplin atau tidak? Tidak. Jadi Mas tidak kalau terlambat itu adalah tidak balik. Kemudian itu sudah melanggar dari keyakinan Pancasila. Nah, kira-kira apa yang Mas bisa lakukan agar tidak terlambat? Saya tidur lebih awal dan tidak tidur. Terus lebih awal. Nah, kemudian saya kira-kira ada cara lain yang bisa saya lakukan. Ya, saya ada yang bisa dilakukan. Ya. Jadi Mas sudah apa masalah yang bisa masalah Indonesia. Jadi makanya kali ini Mas berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan tidak terlambat sekolah. Dan tadi Mas sudah tahu bagaimana caranya supaya datang ke sekolah lagi ya. Dari awal, kemudian juga kita diingatkan dengan orang tua kalau misalnya tidak. Jadi setelah ini Mas menjadi lebih baik, lebih disiplin lagi dan nanti bisa sukses. Tapi yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya paham, Bos boleh kembali kelas melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasa Putra dari kelas 12 IPA. Setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi bersama Pak Anas, saya bisa memahami apa yang menjadi penyebab masalah yang saya hadapi, yaitu serta saya bisa menemukan sendiri solusi-solusi yang saya hadapi tersebut. Saya juga merasa sangat senang karena saya bisa mengubah dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
saya, tapi jadi mana saja menjadi ada di sini Assalamualaikum. silakan saya mana sih ini ya baik sih apa kira-kira tidak tahu ya jadi kalau jelaskan ya tadi ada beberapa orang kondisi bahwa pada saat ini terjadi teman-teman bukan kalau tidak ada sehingga kesalahannya coba jadi kira-kira apa yang mesti nah kalau dicontek itu termasuk pembunuhan ya saya tahu ya nah kalau contek itu tidak lagi itu tidak masuk ke dalam keyakinan kita yang nah kira-kira sikap orang ini kita bisa siap hari ini. Jadi nanti mungkin ini bisa kita jawab pada diri kita masing-masing ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Saya yakin mungkin akan ada banyak hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini kita bicarakan, termasuk tadi mengenai penghargaan, termasuk hukuman dan disiplin. Nah, jadi itulah yang nantinya akan sama-sama kita coba ya lakukan untuk perubahan. Karena memang untuk berubah dari suatu zona nyaman itu sangat susah sekali. Ketika kita sudah berada di sebuah zona nyaman, kita ingin keluar dari zona nyaman itu akan sangat susah. Nah, tapi kalau kita tidak berusaha untuk keluar atau tidak berusaha untuk pindah, maka kita pun akan semakin tertinggal. Kita akan semakin tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Karena memang zaman anak-anak kita itu berbeda. Ya, anak-anak kita itu berbeda dengan zaman-zaman saat kita sekolah dulu atau saat kita kuliah dulu, itu berbeda dan kita pun harus menyesuaikan dengan kontrak zaman mereka saat ini. Jadi demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan juga semangat dari Bapak Ibu semua. Inti dari kegiatan ini bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, kemudian kita sama-sama lihat itu kiranya dapat bersama-sama kita terapkan. Bukan untuk saya pribadi, bukan untuk Pak Budi atau untuk kepala sekolah, karena mungkin saya tidak selamanya di sini, Pak Budi juga mungkin tidak selamanya di sini, kepala sekolah juga tidak selamanya di sini, dan kita semua juga tidak selamanya di sini. Tapi ini semuanya adalah untuk kita semua. Contohnya apa? Ketika kita bisa menerapkan sebuah disiplin positif di sekolah ini, maka itu yang akan kita rasakan bersama. Ketika nanti akan terbentuk budaya positif di sekolah ini, adalah kita juga yang merasakan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat dari itu semua. Jadi sekali lagi, walaupun saat ini kami sedang mengikuti program guru penggerak, tapi secara pribadi ini bukan untuk kepentingan pribadi kami, tapi ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ya. Kepentingan bersama, terutama kepentingan sekolah kita. Karena kalau sekolah kita nanti sudah terbentuk yang namanya keyakinan kelas, terbentuk yang namanya disiplin positif,
terbentuk namanya budaya positif, maka kelas sekolah kita akan menjadi sekolah yang enak sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ketika terbentuk sebuah motivasi intrinsik, kita nggak perlu lagi menunggu di depan gerbang sana. Kita tidak perlu lagi memberikan anak-anak suruh bawa batako, suruh bawa pupuk kandang. Mereka sudah menyadari, oh ini waktunya saya masuk. Nah, tapi itu memang tidak mudah. Kami berdua saja melakukannya itu tidak mungkin. Kepala sekolah saja melakukannya juga tidak akan mungkin. Maka yang bisa melakukan itu siapa? Kita semua. Dan kita ajak anak-anak tadi mulai dari ruang-ruang kelas tadi. Bapak Ibu guru bidang studi mulailah menerapkan keyakinan ketika belajar dengan Bapak Ibu apa yang mereka inginkan. Hal-hal apa yang Bapak Ibu juga harapkan dari mereka. Wali kelas juga seperti itu. Ketika berada di kelas, yang buatlah sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, kemudian ketika ini sudah tercapai di kelas, maka akan berimbas pada sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Tapi yakinlah bahwa memang untuk berubah itu tidak mudah, tapi juga tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Selagi kita berusaha melakukannya secara bertahap dan juga tidak serta-merta ini terjadi langsung tiba-tiba terbentuk budaya positif di sekolah kita, itu juga butuh waktu dan butuh proses. Nah, intinya jangan ada rasa pesimis, untuk apa itu, atau tidak ada gunanya itu dan sebagainya. Setidaknya kita sudah berusaha, karena itu juga tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kita memberikan hal-hal yang baik untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik juga ke depannya. Demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kekeliruan, ada hal yang kurang berkenan. Dan kalau mau Bapak Ibu masih diskusi untuk berikutnya, mau ditanyakan juga kami membuka diri. Sekian dari saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.